Jadi waktu itu weekend dan gue nggak ada kerjaan. Dan karena itu kebetulan pas 1 minggu setelah gue jadian, Edo ngajak gue jalan. Yaudah kita jalan nih. Awalnya sih ya jalan-jalan biasa, tapi tiba-tiba Edo mulai aneh. Dia mulai rangkul-rangkul gue, peluk-peluk, dan cium pipi. Bahkan gak cuma cium pipi, dia juga cium-cium leher gue. Gue risih banget pas dia kayak gitu, apalagi itu di tempat umum kan. Dan gue sempat nolak secara halus, tapi menurut dia itu biasa aja. Dan gue juga gak enak gitu, soalnya kan dia cowok gue. Nah pas balik itu udah kemalaman banget, sementara gue nginep di kosan teman gue. Edo bilang kayaknya teman gue udah tidur dan gak enak juga ganggu dia. Dan si Edo juga nawarin buat tidur di hotel aja. Gue sempet nolak, tapi dia terus bujuk gue supaya nginep di hotel aja. Dan ya mau gimana lagi, gue nggak tahu mau tidur di mana. Jadinya malam itu gue tidur di hotel. Nah pas di kamar, awalnya Edo bilang dia cuma mau nemenin sampai gue tidur gitu. Nah gue bener-bener gak mikir dia bakal macem-macem sama gue, soalnya dia cowok gue dan dia nggak mungkin nyakitin gue. Dan pas gue udah kayak mau bener-bener tidur gitu, tiba-tiba Edo nindih gue dan dia udah nggak pakai baju gitu. Gue di situ kaget banget, gue nggak tahu mau apa. Gue udah coba berontak tapi dia nahan gue kuat banget, dan bahkan tangan gue sampai sakit. Gue bener-bener bingung, gue udah teriak, gue udah nangis, dan ya ampun, gue nggak bener-bener gak tahu harus apa. Dan saat itu Edo tiba-tiba bilang, lo sayang gue kan, lo cinta kan sama gue kayak gini karena gue cinta sama lo, dan kalau lo nggak mau berarti lo nggak cinta sama gue. Dan saat itu gue udah nyerah, gue udah pasrah, gue nggak tahu harus apa. Gue terus nolak tapi dia terus bilang cinta sama gue. Walau gue ingin nolak, tapi gue udah ngerasa nggak ada tenaga buat ngelawan dia. Dan jujur gue sayang sama dia, dan gue nggak mau dia kecewa sama gue. Kalau istilah dating rape sendiri sih sebenarnya baru dengar juga. Yang sering didengar tuh biasanya dating violence. Tapi kalau dari artinya, mungkin dating rape itu artinya pemerkosaan dalam pacaran. Kalau misalnya mungkin atau enggak, menurut gue sih bisa terjadi dua hal ya. Mungkin bisa terjadi pemerkosaan, mungkin juga enggak. Soalnya biasanya kalau pacaran itu kan pasti mereka tuh sebenarnya udah deket, mereka juga pasti udah intim, dan pasti cowoknya itu mintanya dengan secara halus gitu kan. Dan terkadang dari yang secara halus itu kadang ceweknya jadi malah ke bawah perasaan, ke bawah suasana, yang jadinya sebenarnya itu bisa aja ceweknya tuh gimana ya, antara mau dan nggak mau, tapi karena ke bawah suasana jadi akhirnya mereka melakukan. Nah menurut gue kalau yang kayak gitu itu bisa dibilang bukan pemerkosaan karena mereka berdua sama-sama mau. Tapi kalau misalnya cowoknya udah secara halus dan lain sebagainya tapi ceweknya juga tetap nolak, yang kayak enggak deh gue nggak mau, tapi tetap dilakukan dengan kekerasan, menurut gue itu baru pemerkosaan. Jadi sebenarnya mungkin atau enggaknya mungkin terjadi, tapi itu penilaiannya beda lagi, tergantung benar-benar kejadiannya tuh seperti apa. Buat perempuan-perempuan luar sana yang mungkin sedang mengalami death trap atau beresiko mengalami death trap, pesan gue ingat aja kalau pacaran itu tuh hubungan antara laki-laki, hubungan yang bukan hanya soal fisik tapi soal hati dan soal perasaan. Jadi ketika lo dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak lo inginkan, lo harus punya keberanian dan harus punya keinginan untuk menolak dan keberanian untuk menolak. Buat perempuan semuanya yang ada di luar sana, menurut gue, saran gue adalah kalian jadi perempuan jangan terlalu lemah, dan kalian jadi perempuan jangan terlalu bego. Karena kalau misalnya seandainya kalian udah benar-benar kena, entah itu kalian benar-benar diperkosa atau emang kalian terjebak sama situasi yang akhirnya kalian mau, menurut gue jangan sampai kalian bisa sampai kayak gitu. Kalau bisa, kalau emang udah menjurus, terus saya kayak udah ibaratnya udah
diajak ke tempat yang sepi-sepi berdua, mendingan langsung ditolak aja daripada kalian bakal nyeselnya tuh bener-bener belakangan banget nantinya. Gue nggak pernah ngelaporin kejadian ini tuh sama siapa-siapa, karena menurut gue kalau gue laporin ke siapapun itu sama aja dengan gue mempermalukan diri gue sendiri.